Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadits-hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita alhamdulillah malam hari ini masuk di hadits ke-38 dari yang beliau sebutkan di kitab ini. Kata beliau rahimahullah, al-hadithu as-saminu wa salatun, hadits ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Rawahul Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terkait dengan keutamaan wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu hadits qudsi. Qala, Allah berfirman, man ada, siapa yang memusuhi, li waliyan, waliku, faqad adantu bil harb, sungguh saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Ini keutamaan wali Allah. Yang memusuhinya, maka Allah umumkan perang dengannya. Tinggal pertanyaan kita, siapa itu wali Allah? Karena wali Allah itu bukan dengan pengakuan, bukan juga dengan yang dikatakan oleh orang bisa dicapai dengan bertapa atau semisalnya. Orang-orang sebelum kita, ada Yahudi, ada Nasoro, mereka sudah mengaku itu. Cuman Allah bantah mereka di Quran. Bahkan orang Yahudi, mereka mengaku lebih jauh, bukan hanya sekadar wali Allah. Mereka mengaku bahwa dia adalah anaknya. Mereka anak-anaknya Allah. Dan orang-orang dicintai oleh Allah. Ini kata Yahudi, Nasara juga. Allah katakan di Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami ini anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang musyrikin juga mengaku dia sembah patung, beribadah kepada orang soleh yang berada di kuburannya. Mereka bilang, mana abudu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali
agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang Yahudi dibantah oleh Allah. Demikian pula orang-orang musyrikin, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekafiran. Allah bantah di Quran di ayat surat Az-Zumar sendiri, Allah bantah. Iya. Allah katakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang pendusta. Kan itu pengakuan saja. Mereka mengada-adakan pengakuan atas nama Allah. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kufar, orang yang kafir. Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran siapa itu walinya. Siapa itu orang dicintai olehnya. Saya akan sebutkan 3 ayat saja sebagai wakil di Quran yang Allah sebutkan bahwa walinya itu adalah itu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali Allah itu tidak akan ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula ada rasa sedih. Setelah itu Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Itu disebut wali Allah. Mereka itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Ini ayat pertama. Ayat kedua, Allah memang katakan in awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada yang namanya wali Allah itu kecuali yang bertakwa. Kita pahami sendiri definisi takwa. Juga sudah pernah kita uraikan di majelis hadits pilihan ini. Mereka adalah orang yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu dibilang bertakwa. Allah katakan tidak ada wali Allah kecuali yang bertakwa saja. Iya. Ini kata Allah. Ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian memang mencintai Allah. Karena orang-orang mengaku wali Allah, mereka mengaku mencintai Allah. Dan mereka mengaku adalah orang dicintai oleh Allah. Bahkan kadang mereka mengaku bahwa Allah datang kepadanya menyampaikan wahyu. Bahkan mereka berani mengatakan haddatsani rabbi an qalbi. Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku menceritakan kepadaku dari Rabbku. Jadi dia sudah ambil langsung itu wahyu dari Allah ke hatinya, hatinya kasih tahu dia. Dari orang-orang yang mengaku wali Allah. Allah katakan, ini ayat disebut dengan ayat imtihan. Ayat ujian terhadap setiap yang mengaku wali Allah. Kita bisa membenarkan atau mendustakan. Kalau terpenuhi syarat, benar. Kalau tidak terpenuhi, maka dusta. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika memang kalian mencintai Allah, kalian adalah wali Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kan dia mengaku dicintai oleh Allah. Maka syaratnya ikuti saya. Katakan itu Muhammad. Artinya kalau ada orang mengaku wali Allah, tapi keluar dari syariat Muhammad, kan puncaknya orang mengaku wali Allah di sana adalah ketika dia sudah di atas tingkat tertentu, maka dia tidak butuh lagi kepada syariat Muhammad. Tidak sholat, tidak lagi puasa, tidak ada lagi syariat baginya. Itu syariat itu untuk murid. Muridun istilah mereka ya. Istilah mereka. Muridun itu murid. Jadi kalau orang yang masih mengaji sama dia, belum tingkat ya ma'rifah, hakikat belum tinggi, itu masih murid. Muridun itu masih berlaku halal haram. Tapi kalau sudah tingkat tinggi, maka itu mereka sudah tidak berlaku lagi halal haram. Dan mereka sudah mengaku wali Allah. Bebas dia, tidak sholat, melakukan dosa maksiat, tidak apa-apa. Kenapa dia wali Allah? Wali Allah. Tidak masalah. Masuk masjid, telanjang. Kenapa itu? Wali Allah.
Allah sudah katakan. Karena wali Allah itu bukan dengan pengakuan, tapi dia dengan ketentuan syariat. Karena untuk menentukan ini wali atau tidak harus menurut syariat. Menurut syariat, 3 ayat ini itu sudah jelas. Wali Allah itu yang beriman. Wali Allah itu yang bertakwa. Wali Allah itu adalah yang mengikuti Rasulullah. Yang mengikuti Rasulullah. Iya, sebagian mereka berdalil dengan kisah Khidir. Yang dia semasa dengan Nabi Musa, tapi tidak ikut syariat Musa karena dia wali Allah. Pertama, syariat Nabi Musa itu hanya disyariatkan kepada kaumnya saja, Bani Israel, bukan untuk alam. Sehingga boleh Khidir keluar dari syariatnya. Bahkan Nabi Musa belajar kepadanya. Belajar kepadanya. Sebagaimana dikisah di surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat. Nabi Musa melakukan rihlah perjalanan belajar kepadanya tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini Khidir diperselisihkan Nabi atau orang soleh. Di atas pendapat dia Nabi. Kenapa dia keluar dari syariat Nabi Musa? Karena dia juga adalah Nabi. Kita siapa yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad? Pertama, syariat Nabi Muhammad adalah lil alamin. Tidak boleh seorang pun keluar darinya. Tidak boleh. Bahkan kata Nabi, "Lau kana akhi Musa hayyan", seandainya saudara saya Musa itu hidup. Kenapa beliau bilang Musa adalah saudaranya? Satu keturunan, satu dari Nabi Ibrahim. Karena Musa keturunannya Yakub. Musa. Nah, Yakub ini kan dari Ishak, anaknya Ishak. Ishak bersaudara dengan Ismail. Bersaudara dengan Ismail. Nah, Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Dari jalur Ismail. Seandainya kata Nabi, saudara saya Musa hidup, ma wasi'ahu illa iyattabi'ani. Tidak ada kelapangan dan keluasan baginya kecuali untuk mengikutiku. Karena risalah Nabi itu untuk alam semesta. Bukan untuk Arab saja. Tidak berlaku untuk non-Arab. Tidak. Semuanya berlaku syariat Nabi. Tidak ada yang boleh keluar dari ini. Maka kalau ada orang mengaku wali, dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, bukan wali Allah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wali setan. Wali memang wali setan. Karena wali setanlah tidak beribadah kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada setan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Dengan berjudul Al-Furqan. Baina awliya'illahi wa awliya'ir rahman. Baina awliya'ir rahman wa awliya'ir syaitan. Perbedaan antara wali Allah yang Maha Rahman dengan walinya setan. Di antara beliau sebutkan 3 ayat tadi. Menunjukkan wali Allah itu siapa. Dan di sini hadits qudsi, inilah wali Allah yang disebutkan setelahnya. Ketika Allah sebutkan, siapa yang memusuhi waliku, maka saya umumkan peperangan kepadanya. Setelah itu Allah sebutkanlah ciri wali itu. Di hadits qudsi, ini dalil berupa hadits, tadi dalil berupa ayat. Kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling saya cintai daripada yang saya wajibkan. Artinya, ciri wali Allah pertama adalah menjaga yang wajib. Ini sudah cukup. Ciri wali Allah adalah yang menjaga yang wajib. Dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, dia jaga zakatnya, dia jaga hajinya. Ini wali Allah, menjaga yang wajib. Adapun kalau sudah mulai sholat, enggak, saya sudah sholat di mana? Di Makkah. Kamu sih di Makkah.
Ini bukan wali Allah itu. Wali Allah itu sholat di tempat dia hidup. Bukan pergi sholat di Mekah. Iya. Ini bukan wali Allah. Iya. Kapan dia ke Mekah? Orang sekarang saja ke Mekah itu naik pesawat. Berapa jam dia tiba-tiba lagi duduk-duduk sudah di Mekah. Iya. Berarti kita wali setan. Kan tidak ada yang bisa begitu kecuali setan. Bisa pindah dengan cepat. Bisa pindah dengan cepat. Inilah wali Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah wajibkan. Ini yang pertama. Ini kedua. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hatta uhibba. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadamu dengan perkara-perkara sunnah. Sampai saya mencintainya. Ini dia. Wali Allah itu tidak terbatas sama yang wajib. Tapi juga mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah. Karena yang dicintai oleh Allah itu adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat bahwa dia adalah orang yang selalu, yang rutin menjalankan yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Apakah itu sunnah dari sholat, sunnah dari puasa, sunnah dari zakat, sunnah dari haji, sunnah dari umroh. Karena setiap ibadah ada sunnahnya. Setiap dari ibadah ada sunnahnya. Ketika seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah, maka Allah akan mencintainya. Ini disebut wali Allah. Orang dicintai oleh Allah. Dan kapan itu kecintaan Allah didapat? Ini melakukan yang wajib dan menjaga yang sunnah. Ini jelas sekali. Ini Allah bilang. Kan ini hadits qudsi. Dan Allah sebutkan keutamaannya. Fa'idha ahbabtuhu. Kalau saya sudah mencintai seorang hamba. Kuntu sam'ah. Saya akan menjadi pendengarannya. Alladhi yasma'u bih, yang dia pakai untuk dengar. Artinya dia tidak akan mendengar kecuali yang baik. Itu orang kalau sudah jadi wali Allah. Tidak akan mendengar kecuali yang baik. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Saya akan menjadi matanya yang dia pakai untuk melihat. Wali Allah tidak akan melihat kecuali yang baik. Karena Allah sudah jadi pandangannya. Bukan berarti Allah menyatu dengan yang tidak. Allah tetap di langit. Cuman Allah akan menjaga pendengarannya. Allah akan menjaga penglihatannya, pandangannya. Ini otomatis ini. Kalau kita melakukan yang wajib dan kita rutin yang sunnah, Allah akan menjaga pendengaran kita. Pasti kita tidak suka pendengaran yang hal-hal yang didengar yang mungkar. Kita tidak mungkin melihat hal-hal yang mungkar kalau kita menjadi wali Allah. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan Allah akan menjadi tangan yang dia pakai untuk menyentuh. Makanya orang menjadi wali Allah tidak sembarang menyentuh. Tidak sembarang menyentuh. Dijaga tangannya oleh Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kaki yang dia pakai untuk berjalan. Orang yang menjadi wali Allah itu tidak akan berjalan di sembarang tempat. Iya, ini bisa kita lihat Nabi SAW. Dia tidak pakai gunakan kakinya untuk hal yang haram. Tangannya untuk hal yang haram. Pendengarannya untuk hal yang haram. Penglihatannya untuk hal yang haram. Wali Allah. Iya, wali Allah seperti itu. Wa in sa'alani. Ini keutamaan terakhir dari wali Allah. Wala in sa'alani la'utiyannah. Jika dia meminta kepadaku, saya pasti beri. Ini kalau menjadi wali Allah. Caranya jaga wajib, jaga sunnah. Jangan mengeluh doa kita tidak diterima. Sementara kita sholat tidak dijaga, puasa, zakat tidak dijaga, sunnah-sunnah tidak dijaga. Baru kita pergi mengeluh. Iya, kita pergi mengeluh. Doa saya sudah lama berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Periksa kembali kita terkait dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Karena Allah punya hak kepada kita. Kalau kita sudah menjaga hak Allah, Allah akan memberikan hak kita, tidak dikurangi sedikit. Tidak dikurangi sedikit. Ini kalau kita lakukan. Wa in sa'alani la'utiyannah.
jika hambaku itu meminta kepadaku, saya pasti beri. Wa in ista'adani la'u'idanna. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka saya pasti akan melindunginya. Ini keutamaan wali Allah. Iya. Dan keutamaan ini tentunya tidak didapatkan dengan mudah. Butuh keistiqomahan. Iya, butuh yang namanya istiqomah. Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Karena Allah mencintai dari orang yang beristiqomah. Dari orang yang beristiqomah di atas ketaatan kepadanya. Dan istiqomah itu maksudnya seperti yang Allah perintah. Tidak boleh kita bilang istiqomah tapi tidak di atas perintah Allah. Karena Allah sudah katakan fastaqim kama umirta wala tatagaw. Beristiqomahlah kamu seperti kamu diperintah, jangan melampaui batas. Pokoknya seperti yang digariskan. Jangan melampaui batas, itu baru dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita cukupkan apa yang kita bisa ambil di hadis ke-38. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Apa hukumnya Ustadz berobat di nenek-nenek? Terus dia melihat kelamin saya di sana. Ustadz, kebetulan saya terkena usus turun Ustadz. Terus dia mengobati kelamin saya menggunakan parang. Apakah termasuk syirik? Masya Allah. Ya. Pertama, usus turun bukan di kelamin kan? Usus turun itu di kantong peler turunnya, mohon maaf. Bukan di kelamin, masa turun di situ? Tidak ada lubang yang kecil sekali. Iya. Terus yang kedua, iya, berobat itu ada dua. Ada dari sisi syar'i, yaitu berobat dengan ruqyah syar'i. Membacakan Quran kepadanya, ya, atau membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya Nabi belum kalau ada sakit di salah satu anggota badannya, belum mengajarkan sahabat untuk membaca, meletakkan tangan di situ dan membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Saya berlindung kepada Allah dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah dari seluruh sakit yang saya dapati. Ini kalau disentuhkan di situ, maka dengan izin Allah akan sembuh. Ini namanya berobat dengan ruqyah. Yang kedua, dengan berobat dengan obat-obat yang mubah dari sisi kedokteran, yang diteliti oleh dokter. Ini yang mubah. Masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadawu ibadallah, berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Selain daripada dua ini, maka dilihat. Tadi kalau nenek-nenek itu jalankan parang tadi ada baca-bacanya, ya, dan bacanya tidak jelas, hanya mantra-mantra, maka ini bisa nanti masuk dalam hukum dukun atau ya sihir menggunakan setan. Kalau sampai seperti itu maka syirik. Tidak boleh kita mendatangi dukun dan bertanya kepadanya kemudian membenarkannya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan hal tersebut. Iya, karena Nabi melarang kita untuk mendatangi dukun. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi paranormal, orang pintar atau dukun, dia bertanya kepadanya sesuatu kemudian dia benarkan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, jangan sampai itu dukun. Iya, dukun orang yang mengaku ada bacaan-bacaan sihirnya. Kalau ini bisa sampai syirik. Bahkan Nabi katakan bisa kafir. Bisa
kafir. Perlu dilihat kembali hal itu. Iya, jangan sampai kita jatuh dalam pelanggaran syariat. Wallahu a'lam. Apakah orang tua Nabi benar berada di neraka, Ustaz? Lantas jika demikian, mengapa bisa seperti itu? Dan apakah Nabi tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya? Mohon penjelasannya. Datang seorang, saya jawab saja dari hadis. Karena kalau saya ngomong, saya bilang di neraka, bahaya. Ribut nanti dunia persilatan. Iya. Jadi ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, aina abi? Wahai Muhammad, di mana bapakku? Nabi bilang kepadanya, finnar, karena bapaknya meninggal sebelum beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi bilang di neraka. Dia pergi dengan marah, sebab aku di neraka. Karena Nabi melihat sikapnya itu, Nabi panggil kembali. Dan Nabi bilang kepadanya, Abu wa abi fidah. Bapakmu dan bapakku di neraka. Bapakku dan bapakmu di neraka. Karena bapaknya Nabi kita kan kita tahu bersama kan. Hidup di masa kesyirikan, masa jahiliyah. Meninggal saat Nabi masih di dalam perut. Artinya bukan di masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita perhatikan, ini tidak perlu heran. Karena Nabi sudah mengatakan nasab tidak berguna kalau hukum akhirat. Hukum dunia bisa nasab berguna. Hukum dunia, kamu anak siapa? Dikenal. Tapi kalau hukum akhirat, bukan nasab. Nabi sendiri yang mengatakan kepada anak-anaknya. Belum katakan kepada paman-pamannya. Bahkan belum katakan kepada anak yang paling belum cintai, Fatimah. Ya Fatimah, ungkudi nafsaki minan nar. La ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka sendiri. Saya tidak bisa mencukupkanmu dari Allah sedikit. Tidak bisa, bukan nasab. Bukan nasab. Makanya waktu Nabi berjalan dari Madinah, sudah belum pulang dari Madinah ke Mekah. Maka beliau singgah di sebuah tempat yang bernama Abwa. Iya. Para sahabat menantinya di istirahat. Nabi pergi, pulang belum bersedih. Ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa engkau menangis? Beliau berkata, saya minta kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku. Karena ibunya juga meninggal saat pulang dari Madinah. Di perjalanan. Dan dikubur di tempat tadi. Iya. Dia minta kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya. Dan Allah izinkan. Kemudian minta untuk mendoakannya. Dan Allah tidak izinkan. Maka beliau bersedih. Ibunya, bapaknya. Karena ibunya Nabi juga meninggal saat Nabi berusia berapa tahun? Berapa tahun dia meninggal? 4 tahun. Jadi belum menjadi Nabi dan Rasul Allah. Belum menjadi Nabi dan Rasul Allah. Meninggal juga di agama jahiliyah. Allah tidak memberikan izin untuk beri syafaat. Dan ini semua dari Nabi sendiri yang cerita. Dari Nabi sendiri yang bercerita. Jadi kalau kita bertanya, ya jika demikian mengapa bisa seperti itu? Ya ini neraka surga itu miliknya Allah, bukan miliknya Nabi Muhammad. Pamannya yang sudah di masa kenabian. Kalau pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu Nabi SAW itu tidak disakiti waktu beliau masuk tahun 4 tahun. Tahun keempat di fase kenabian beliau di Mekah. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Menyerukan agama Islam. Maka mulailah beliau disakiti oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Disakiti. Diganggu. Di antara membelanya inilah pamannya. Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Yang membelanya.
Dia hidup bersama Nabi di kerasulan itu lama. 10 tahunan. Dan dia berkata di dalam bait syairnya, saya tahu agama Muhammad adalah agama terbaik. Cuman saya takut celaan kaumku. Dia tidak pegang agama itu. Dia meninggal di atas kekafiran. Karena sedih dan besarnya jasanya, Nabi berjanji akan mendoakan. Akan mendoakan. Iya. Dan Nabi bersedih karena dia meninggal di atas kekafiran padahal dia tahu Islam terbaik. Allah larang baginya untuk mendoakan. Tidak boleh kamu mendoakan orang kafir yang meninggal dari mereka selama-lamanya. Bahkan Nabi ditegur oleh Allah, "Fala takum ala qabrihi." Jangan pernah kamu berdiri di kuburannya selama-lamanya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib meninggal itu, bapaknya, Abu Thalib kan bapaknya Ali. Bapaknya Ali, pamannya Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Dia ngomong begini. Halaka abu. Ini menunjukkan halaka ammu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kemuliaan. Orang meninggal di atas kekafiran jahiliyah. Ali bilang ke Nabi Muhammad, binasa paman. Ngomong begitu. Sudah binasa paman. Sudah mati. Kata Nabi, wari abah. Kubur bapak. Nabi tak pergi. Karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ali karena anak. Kubur bapaknya. Kubur bapaknya. Itu dilarang mendoakannya. Bahkan belum bersedih karena tidak dapat hidayah. Allah turunkan Quran tegur. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang kamu cintai. Walaupun kamu suka, kamu cinta, hidayah bukan di tanganmu, itu di tangan Allah. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ditegur oleh Allah. Ini pamannya yang membelanya. Pamannya membelanya. Ini menunjukkan bahwa nasab tidak berguna terkait dengan hukum akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran di surat Al-Hujurat, ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian itu ada laki-laki, ada perempuan, ada suku-sukunya. Iya, ada kelompok-kelompoknya. Tapi itu semua lita'arafu kata Allah, sekedar untuk saling mengenal. Kita suku tak apa? Untuk saling mengenal. Oh, kita sama suku tak? Untuk mengenal, itu kata Allah. Terus Allah tutup dengan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang bertakwa. Bukan lagi suku. Kalau di sisi Allah. Bukan lagi keturunan. Bukan. Ada takwa, mulia. Tidak ada takwa, tidak ada kemuliaan. Itu wallahu a'lam. Sekarang ini banyak orang mengaku wali Allah dengan ilmu yang dimiliki, seperti di video bisa terbang dan mengobati. Inilah tadi. Pokoknya kalau ada yang mengaku, lihat. Apakah dia orang yang bertakwa, orang yang beriman? Apakah dia mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kalau di atas ketentuan itu, itulah wali Allah. Bukan dengan pengakuan. Bukan dengan pengakuan. Wallahualam. Karena keburu mau berak, tidak sempat keluarkan pakaian jubah, baju kaos dalam. Pertanyaannya, apakah baju jubah yang dipakainya bisa dipakai sholat? Bisa. Yang penting beratan tak kena jubah. Begitu. Yang penting beratan tak kena celana tak. Karena syarat daripada pakaian sholat itu bersih dari najis. Itu saja. Nabi SAW, kita tahu kan, belum sholat menggunakan pakaian yang belum tidur dengan istrinya.
belum pakai masuk buang air, buang hajat. Iya, bahkan yang belum pakai sholat adalah yang belum pakai hubungan badan dengan istrinya. Dari mana ditahu? Karena dalam hadits Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha melihat di baju Nabi saat belum keluar sholat ada mani yang melengket. Ya, namanya ada mani berarti belum pakai berhubungan badan. Maka Aisyah apa yang beliau lakukan? Mengkeringnya. Belum mengkeringnya. Dan Nabi keluar pakai sholat. Belum keluar pakai sholat. Nah, di sini harus kita tahu, kan ada sebagian orang kalau masuk masjid dia buka celananya. Kenapa dibuka? Kalau ada kencing ya harus dibuka, bukan lagi dibuka, harus dicuci. Iya kan? Tapi kalau tidak ada kencing, tidak perlu kita sholat. Iya, tidak pakai celana dalam. Nah, kan tidak enak nanti kita sujud. Dilihat lagi orang di belakang. Tidak, itu pakai celana. Iya, pakai celana dalam, luar, sempurna, tertutup auratnya. Yang penting bersih dari najis. Itu saja. Allah perintahkan kita begitu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaik kalian di setiap kalian mau masuk masjid. Kemudian Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Yang penting suci. Yang penting suci dari najis. Wallahu a'lam. Ustaz, saya punya kucing dan saya ingin menjualnya. Dengan alasan saya ingin membelikan keponakan saya baju, Ustaz, untuk bersedekah. Kucing halal atau tidak? Begitu saja. Bahayanya Bapak. Iya. Kucing halal atau haram? Haram kucing. Haram. Bedakan najis atau tidak? Tidak najis. Kucing tidak najis. Tapi haram dimakan. Haram dimakan. Dan Nabi bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan harganya. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh kita menjual yang haram, niatnya apa? Sedekah. Banyak nanti orang jual khamar, yang penting niat sedekah. Tidak boleh. Iya, dan nanti akan kita baca ya, ada hadis di sini nanti. Teguran orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dilarang dari sesuatu, maka dia akan mencari hilah. Tipu daya supaya hal itu tidak masuk di yang haram. Ashabus Sabt, tahu kan kita kisah Ashabus Sabt, orang Yahudi tinggal di pinggir laut. Jadi Allah melarang mereka untuk mencari ikan hari Sabtu. Maka dibilang Ashabus Sabt. Oh, diuji oleh Allah. Awalnya mereka bisa lakukan. Sabtu libur berburu. Libur kita pergi cari. Allah uji dia. Karena tidak mungkin kita dianggap sudah pas beriman tanpa ujian. Dengan pengakuan kita. Diuji mereka. Tidak ada ikan selain hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu melimpah. Main di atas permukaan. Mereka mulai tergoda. Akhirnya dia pasang hari Jumat. Jaringnya. Dia pasang hari Jumat. Dia panen hari Ahad. Kan tidak berburu hari Sabtu. Apa yang terjadi? Allah laknat. Allah ubah mereka dengan monyet dan babi. Monyet dan babi. Makanya kalau ada orang berkata bahwa asal manusia dari monyet dan babi itu Yahudi. Bukan kita. Kita Muslim dari Adam. Iya, dari Adam. Iya. Cuman pengakuan dari asal dari monyet itu enggak benar. Karena yang Allah ubah jadi monyet tadi itu semua meninggal. Jadi enggak ada keturunannya. Enggak ada cerita dibilang manusia dari monyet. Enggak. Tapi kalau dia mau itu biarlah. Karena itu yang punya teori itu Yahudi. Biarlah dia saja yang punya. Iya. Kalau kita enggak. Kita dari Adam. Kita dari Adam. Jadi ini kenapa bisa hancur? Karena itu tadi tipu daya. Jadi kalau diharamkan zatnya, haram harganya. Tidak boleh kita makan. Apapun alasan tak. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Saya punya pengalaman 2 kali dikhianati
Saat ini saya mencoba memperbaiki diri. Bagaimana obat terbaik dalam menyembuhkan sakit hati? Masya Allah. Ya, gimana ini? Hah? Bapak punya pengalaman? Alhamdulillah. Yang jelas kalau orang beriman itu yang sudah berlalu mereka disebutkan tidak memikirkan telah lewat. Tidak. Itu ciri orang beriman. Yang lewat dia akan bilang qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu dalam hadits Abu Hurairah. Orang beriman itu dia akan mengatakan takdirnya Allah. Apa yang Allah kehendaki dia pasti lakukan. Itu kan sebagian dari takdir. Sudah ditulis sebelum kita diciptakan. Itu pertama. Terus dari sisi lain, la yuldagul mu'min martain fi juhrin wahid. Mukmin itu tidak akan disengat dua kali dalam satu lubang. Artinya kalau memang itu dulu kita masuk di situ, kita dikhianati, sekarang jangan pulang di situ. Yang lain saja. Yang lain saja. Itu dari tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita terus memikirkan yang sudah lewat itu. Kita sudah qadarullah. Ya, takdir itu sudah ditentukan. Kemudian jangan jatuh lagi di situ. Jangan jatuh lagi di situ. Kita hindari yang sudah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sisi dua. Tidak boleh. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.